menjadikan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu apa, Bu? Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang diyakini yang dapat memberikan itu sikap-sikap yang baik, seperti itu ya, yang nantinya berfungsi untuk apa yang diyakini sama kalian semua supaya pembelajaran kita menyenangkan, lancar, seperti itu ya. Oke, Ibu akan bagi kertas, nanti kalian memberikan pendapat ya untuk membuat keyakinan kelas. Siap? Silakan ditulis ya. Ini kertasnya yang belum dikasih sama Ibu, silakan ambil maju kembali dulu. Nah ya, silakan ambil. Silakan ambil. Ya, silakan ambil. Oke, silakan ditulis. Keyakinan kelasnya boleh ditulis di mana? Menurut pendapat kalian. Apa yang tadi? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tunjuk tangan. Oke, Sari Firdaus silakan berdiri, bacakan. Bacakan, apa keyakinan kelasnya? Yang keras. Membiasakan senyum dan sapa. Senyum? Dan sapa. Oh, membiasakan senyum dan sapa. Silakan ditempel di papan tulis. Ditempel. Oke. Sip, itu ya. Siapa lagi? Aku, Bang. Oh ya, Aurel. Silakan Aurel dibaca. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Iya, bagus sekali. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Silakan Aurel nempel ke depan. Iya. Siapa lagi yang sudah? Ya, Ozil. Ya, Ozil. Bacakan Ozil. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Ya, Ozil nempel. Ya. Siapa lagi? Aku. Ya, Gisel. Apa Gisel? Meminta izin apabila keluar dan masuk kelas saat pelajaran berlangsung. Ih, bagus sekali. Yuk, yuk. Nah. Iya. Terus siapa lagi? Rizka, ya Rizka. Silakan Rizka. Iya, jago, maju. Yuk, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sekolah. Iya, betul sekali. Nah, saya jawab ya. Ini bawahnya ada apa-apa? Bawahnya ya. Terus siapa lagi? Ya, bacakan. Bersikap sopan santun dengan guru dan sesama teman. Bagus sekali, sikapnya sopan santun ya. Iya, itu yang harus di. Ada lagi? Megan siapa? Oh iya, ya. Jangan buang sampah sembarangan, betul. Iya. Nah, ya. Satu. Iya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama ya anak-anak ya. Iya, dipimpin sama ketua kelasnya. Ozil. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mudah. Oke, selanjutnya untuk semangat seperti biasa kita semangat
konsentrasi. Silakan duduk semuanya. Siap ya? Tepuk 3 kali. Bagus. 4. Ada yang tepuk. Ya, ada yang tepuk. Berarti kita lebih konsentrasi lagi. Tepuk 5 kali. 1. Bagus sekali. Tidak ada yang tepuk. Berarti sudah konsentrasi. Mari kita menyanyikan lagu wajib padamu negeri. Sudah pandai semuanya? Oke, mantap. Sekarang kita nyanyi ya dengan semangat ya. Yaitu berjudul Berage. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Pengawas tingkat SD Kecamatan Kelapa Kampit, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Kelapa Kampit, Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 4 Kelapa Kampit, serta teman-teman dan bapak-bapak dari sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita membukanya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu,
tertib lancar pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, yaitu sambutan pengawas tingkat SD Kecamatan Kelapa Kampit kepada Bapak Hamadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Nomor 4 Kelapa Kampit beserta dengan guru, dan yang saya hormati Kepala SD Negeri Nomor 9 Kelapa Kampit beserta guru sedang hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan Ibu Setiawati selaku guru penggerak angkatan keempat. Hari ini kita bersyukur ada Bu Setiawati memberikan gambaran kepada kita bahwa kegiatan seorang guru penggerak itu seperti ini. Makanya sangat dibutuhkan kreatif, inovatif seorang guru. Kita harus melihat yang positif, jangan melihat yang negatif. Kalau kita melihat yang negatif, kita nanti sakit kepala. Jadi kalau mau terhindar dari penyakit, kita harus yang positif. Jadi positif thinking itu sangat bagus sekali. Saya rasa demikian Bu Setiawati, pengarahan, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita khususnya di dunia pendidikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi wejangan tadi bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Baik, acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala SD Negeri 4 Kelapa Kampit kepada Bapak Suryani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Hamadi selaku pengawas, di sini kami melaporkan bahwa sebenarnya Bu Tio ini sudah dari beberapa minggu yang lalu yaitu ingin mengadakan sosialisasi ini. Tapi pada hari ini baru terselenggara, dan berkat dukungan dari kawan-kawan guru-guru SD Negeri 4 Kelapa Kampit semuanya. Pada Bu Tio juga saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat atas terpilihnya Bu Tio sebagai guru penggerak, dan kita SD 4 Kelapa Kampit ini juga patut berbangga. Karena apa? Di Kecamatan Kelapa Kampit ini guru penggerak untuk tingkat sekolah dasarnya hanya satu-satunya Bu Tio, dan bukan kebetulan ya, beliau ini adalah berasal dari SD Negeri 4 Kelapa Kampit. Sekali lagi kita patut berbangga. Nah, dari sejak awal ya, sejak terpilih beliau menjadi guru penggerak ya, saya juga sudah mengucapkan selamat dan mendukung sekali dan mengapresiasi apa kegiatan yang akan beliau laksanakan. Waktu pertama kegiatan guru penggerak yang sekaligus pembukaannya oleh Bupati Belitung Timur waktu itu, saya juga sebagai pendampingnya itu diundang beserta pengawas Pak Hamadi, dan juga saya sebagai kepala sekolah dan kepala sekolah-sekolah yang lain itu sempat untuk mengikuti kegiatan itu sekaligus ya dengan para peserta ini. Ya, jadi sebagai pendamping waktu itu saya kira mulanya hanya hadir dalam pembukaan, tetapi rupanya kita waktu itu diikutkan juga dalam kegiatan. Dan saya sudah melihat langsung dan sudah mengikuti ya, kegiatan itu sangat bagus ya, sangat baik, dan sekali lagi saya mengapresiasi dan mendukung.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Tio, selamat kepada beliau, dan selamat juga kepada rekan-rekan semua guru yang telah sempat hadir pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sosialisasi modul 1 oleh guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Kelapa Kampit. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Setiawati. Pada Ibu Setiawati, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Hamadi selaku pengawas tingkat SD Kecamatan Kelapa Kampit. Yang terhormat Bapak Suryani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kelapa Kampit. Yang terhormat Ibu Erni Hastuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kelapa Kampit. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 4 juga SD Negeri 9 Kelapa Kampit beserta Bapak Ibu guru tenaga kependidikan Kecamatan Kelapa Kampit. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam suasana yang sangat kondusif, dan tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya dari saya pribadi sebenarnya tidak ada maksud ataupun istilahnya menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini kita akan berbagi dari apa yang saya dapatkan. Saya berusaha dan mencoba untuk berbagi ilmu yang selama ini kurang lebih 2 bulan kami mengikuti pendidikan guru penggerak berjalannya, dan itu nantinya akan berjalan 9 bulan sampai mungkin bulan Agustus baru selesai. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini di luar dugaan mungkin ya, karena atau itu sudah ketentuan, padahal saya itu dibandingkan dengan Bapak dan Ibu guru semuanya itu kemampuan ataupun dari segala ilmu itu Bapak Ibu lebih dari saya. Dan di sini ternyata Allah memberikan sebuah amanah juga di sini, dan itu luar biasa Bapak Ibu ya tugas-tugasnya. Awalnya saya juga merasa mungkin ya harus bisa membagi waktu antara keluarga, antara kerja, dan pokoknya sebagai ibu rumah tangga juga seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan tugas-tugas deadline itu harus dikerjakan sesuai batas waktu. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang akan saya sampaikan yaitu modul 1 terdiri dari 1.1 refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kedua, 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak.
1.4 budaya positif. Ini yang pertama memulai dari modul 1.1. Tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan tokoh kita yang ada di depan gambar. Siapakah Bapak dan Ibu? Iya, betul 100. Ki Hajar Dewantoro merupakan tokoh pendidikan nasional. Nah, inilah Bapak dan Ibu, apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Maksudnya apa, Bapak Ibu di sini? Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai salah satu semboyan yang kita pasti sudah mengenalnya atau kita sebut dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo maksudnya apabila seorang pendidik berada di depan itu mampu menjadi contoh bagi peserta didiknya dari segala tingkah lakunya ataupun dari cara-cara kita berpakaian dan sebagainya. Yang pertama Ingarso Sungtulodo. Yang kedua Ingmadjo Mangunkarso. Itu apabila di tengah dapat memberikan dorongan semangat, penebar semangat bagi peserta didik untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu apabila berada di belakang, maka seorang pendidik harus mampu mendorong dan memberikan semangat bagi para peserta didiknya. Itu kalau di belakang kita dapat mendorong, gitu, memberi penyemangat seperti itu. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, di sini kita sebagai pendidik tentunya menuntun anak kita untuk hidup nantinya mempunyai kecakapan, keterampilan, sehingga apabila di masyarakat mereka akan mampu hidup dan berkembang layak, seperti itu. Yang kedua, kodrat anak. Merdeka, Bapak dan Ibu. Di sini dari dulu sebagai pendidik itu guru yang sebagai pusat informasi. Tapi dalam Ki Hajar Dewantoro, guru diharapkan mampu hanya sebagai fasilitator. Tapi yang fasilitator dan menggerakkan siswanya. Dan siswanya diberikan kebebasan. Contohnya boleh belajar di luar kelas, boleh, tidak hanya di dalam ruangan, dijejali dengan soal-soal ataupun apa. Jadi mereka itu harus mampu berpikir atau memberikan ini Bu, memberikan suatu ide-ide, gagasan gitu. Jadi bagaimana seorang guru supaya siswanya itu kreatif, aktif.
Selanjutnya itu tadi kodrat anak itu merdeka ya Bapak Ibu. Di sini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita Bapak dan Ibu, kita itu mengikuti zaman. Jadi kita yang harus mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti kita, bukan, tapi kita. Contohnya selama pandemi kemarin kita kan di rumah belajarnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari supaya pembelajaran di rumah tetap berjalan dengan baik? Nah, kita cari sendiri. Ada Zoom meeting, ada Google Meet, seperti itu. Ada tugas-tugas dari Google, pokoknya di situ. Seperti yang waktu itu pernah kita belajar bersama, seperti itu. Nah, yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak, menghamba pada sang anak. Di sini Ki Hajar Dewantara itu sangat menjunjung kasih sayang. Bagaimana cara memperlakukan anak, bahkan seperti diibaratkan menghamba. Ini hanya ibarat saja, ya, tidak menghamba. Kita hamba Allah yang sebagai ininya. Kalau ini ibaratnya seperti itu, menghamba pada anak. Pendidikan yang diterapkan harusnya berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati, terlepas dari segala ikatan, berniat menghamba pada sang anak. Nah, yang keempat adalah tabula rasa. Bukan tabula rasa. Kalau Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa, Bu. Kalau tabula rasa itu menurut John Locke, itu anak dilahirkan seperti kertas putih. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Jadi anak sebenarnya dilahirkan sudah ada garis-garis. Nah, siapa yang harus menebalkan? Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, itu yang harus tanggung jawab kita untuk menebalkannya. Gitu, seperti itu bukan tabula rasa. Kelima, anak bukanlah itu, seperti itu ya, kertas kosong. Anak punya kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh pendidik. Nah, pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Jadi belajar bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam diri anak. Belajar adalah proses membentuk pengetahuan, mengkonstruksikan pemahaman. Ki Hajar Dewantara sering menggunakan metafor tumbuh untuk melukiskan proses belajar yang dialami seorang anak. Belajar bukan menanamkan pengetahuan, tapi menumbuhkan potensi peserta didik. Pendidik tidak bisa mengubah kodrat anak. Pendidik hanya mengarahkan tumbuhnya kodrat tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke 6, Pak. Jadi ada hubungannya dengan yang kelima ya, Bapak Ibu. Kita diibaratkan seorang petani Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa memperlakukan benih jagung. Apabila benih jagung itu baik ditanam di tanah yang subur ya Pak Bandi ya, dikasih pupuk, dikasih pengairan yang cukup, itu akan tumbuh dengan bagus sekali. Nah, demikian juga kalau benih jagungnya kurang baik, tapi meskipun kurang baik apabila dirawat, dibelek, kalau di sini ya, dibelek, dirawat, disiram, dipupuk segala macam, itu akan bisa tumbuh dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi, tapi kita harus bisa memperlakukan. Ya, kalau misalnya benih jagung harus memperlakukannya ya seperti benih jagung. Kita nggak bisa benih jagung diperlakukannya seperti padi, tidak bisa. Jadi padi ada tersendiri seperti itu. Jadi nantinya mereka diibaratkan, anak diibaratkan seperti itu, Pak Ibu ya.
Itu yang keenam. Nah, tuh, dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ibu, tadi materinya sampai ingarso sentulodo, imadio mangun karso tuturi handaya. Ya, silakan lanjut. Nah, kita sudah memasuki modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Lanjut, Pak. Di sini Bapak dan Ibu ada nilai dan peran. Perannya yang diharapkan sebagai guru penggerak itu satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua yaitu mandiri. Ketiga, dapat menggerakkan komunitas praktisi. Keempat, berpihak pada murid. 5 adalah reflektif. Itulah perannya. Nah, saat ini saya masih mengikuti pendidikannya. Jadi masih belajar untuk dapat mencapai sebagai yang diharapkan perannya, dan masih belajar, dan mohon bimbingannya juga dan dukungannya untuk kedepannya yang lebih baik. Adapun nilai guru penggerak yaitu satu, mewujudkan kepemimpinan murid. Kedua adalah inovatif. Ketiga, kolaboratif. Keempat, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain. Di sini maksud dari masing-masing itu mandiri. Kita diharapkan mandiri, bisa berpikir secara cepat, kritis. Maksudnya dalam menghadapi peserta didik, memberikan suatu perlakuan kepada peserta didik gitu. Seperti ini. Lanjut. Nah, inilah Bapak dan Ibu guru. Nilai guru penggerak ada 5. Inovatif tentunya Bu ya. Saat ini zaman milenial, meskipun ini kita harus memaksakan diri, dituntut, meskipun aku nggak pandai, tapi harus ada rasa ingin tahu, belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita nggak akan stuck, karena kedepannya kita harus berubah paradigma baru. Untuk pendidikan ini pasti akan mengalami perubahan, dan kita tidak bisa menolaknya Bapak Ibu. Kedepannya kita harus lebih aktif lagi, kolaboratif, kita mampu bekerja sama kepada, misalnya masing-masing mempunyai ilmu pengetahuan apa, kita sharing, kita bagikan, seperti itu. Reflektif. Nah, seperti kita reflektif itu kita merefleksikan diri, bagaimana ya pembelajarannya yang saya lakukan, kekurangannya apa, terus bagaimana untuk meningkatkannya, seperti itu. Kita mampu merefleksikan diri. Nah, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin bagi siswa di kelasnya, Bapak dan Ibu, karena bagi siswa itu kita sebagai contoh. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi, kita bekerja sama. Contohnya misalnya Bapak Ibu ya, kita harus menonjolkan suatu kelebihan di SD ini misalnya. Kebetulan di SD 4 ini kan pernah ya ada tanaman-tanaman seperti itu Bapak Ibu ya. Itu bagus sekali untuk membimbing siswa-siswa kita bagaimana terjun langsung untuk cara merawat tanaman seperti itu. Banyak waktu itu ada kacang panjang, ada kita
kita panen ya Bapak Ibu ya, pernah ya bayam, dan itu boleh, itu kita gak hanya di kelas, tapi ajak caranya seperti ini gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus nah, kalau coach mungkin saya belum mampu Bu ya, masih tetap belajar. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini diharapkan murid itu mampu mandiri. Mandiri itu istilahnya kita hanya ngomong, kalau bahasa Jawanya ngomong ngikutin. Kamu maunya belajar apa gitu. Tidak harus ditentukan ini ya. Ini kamu matematik. Tapi nantinya kita harus lihat, namanya anak semua berbeda dari kodratnya. Misalnya dia mempunyai kepandaian di bidang matematik, ada yang di bidang misalnya menyanyi, seni, seperti itu. Jadi kita arahkan nanti masing-masing ke bidangnya. Tidak bisa misalnya yang nggak bisa nyanyi misalnya harus bisa ini. Nah, itu di pendidikan menurut KHD itu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mana-mana yang mereka mempunyai potensi untuk digali. Seperti itu. Ya, lanjut Bapak. Nah, yang ketiga, visi guru penggerak. Mungkin materinya yang ini 1.2 sama 1.3 itu tidak banyak, saya mengupasnya Bapak Ibu. Nanti di 1.4. Visi, mewujudkan merdeka belajar, serta peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, semua yang dilakukan pendidik di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni orang tua dan masyarakat. Kita tidak bisa bergerak sendiri karena waktu kita terbatas di sekolah. Dan kita harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya dan berkolaborasi tanpa paksaan. Sini Bapak Ibu, tanpa paksaan. Kalau kita kan maunya kadang-kadang gini, kamu harus seperti ini, gitu. Tapi dalam pendidikan KHD ini kita itu selama ini mungkin karena misalnya memaksakan seperti ini, nah harus seperti ini, menuruti mau kita. Tapi di sini nanti mereka yang akan menentukan sendiri pada masing-masing kemampuan mereka. Nah, tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Nah, dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah sebagai fasilitator dan setiap murid mempunyai kebebasan untuk berpikir kreatif dan berinovasi sehingga membentuk karakter mandiri yang berkompetensi di kemudian hari sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, seperti yang tadi saya bicarakan Bapak Ibu, bisa di luar kelas. Bahkan teman saya ada Bapak Ibu, itu membawa murid-muridnya langsung ke petani karet. Dibawa ke petani karet, jadi anak-anak mampu melihat, oh prosesnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kebebasan berpikir kreatif yang bentuk karakter mandiri yang berkompetensi kemudian hari sebagai bekal kehidupan masyarakat. Nah, pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Nah, seperti tadi contohnya ada ke petani karet, boleh anak dibawa mancing, gitu Bapak pengawas ya, mancing boleh. Jadi nanti mempunyai keterampilan. Lanjut Bapak. Nah, tadi profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kita ada 6 Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. 1, peserta didik diharapkan mempunyai sikap atau profil pelajar Pancasila.
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana mendidik putra-putrinya untuk karakternya agar baik, bagaimana caranya, itu berhubungan dengan Tuhan. Nah, dengan masing-masing agama, keyakinan yang mereka anut. Kedua, mandiri. Nah, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Ini seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, bernalar kritis. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa, mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Itu bernalar kritis. Berkebinekaan global, artinya mengenal dan menghargai budaya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kan ada mulak. Nah, di situ kita mengangkat budaya daerah. Bagus sekali itu untuk mengangkat budaya daerah biar tidak punah. Caranya kan kita kan ada lagu-lagu daerah, terus tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Itu kita jangan sampai hilangkan untuk kita sampaikan. Atau lagu-lagu pun kita ajarkan lagu-lagu daerah. Nah, jadi anak-anak akan bisa dan mampu merawat budaya daerah yang ada dan mampu melestarikannya. Nah, di situ komunikasi dan interaksi antar budaya. Nah, seperti makan bedulang itu bagus Bu untuk kita persatuan gitu, sama rata, duduk sama rata, sama rasa, tidak ada perbedaan. Itu bagus sekali makan bedulang. Terus refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, di sini refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, meskipun mereka tahu bahwa di Indonesia banyak suku budaya, tapi kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong itu kita biasa menanamkan mungkin dalam piket kelas itu sudah ada. Terus ada kerja bakti, seperti itu bagus sekali, kerja bakti bersama-sama dengan anak, jadi anak mampu untuk peduli. Nah, peduli terhadap lingkungan, kebersihan dan segala macam. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal. Biasanya sebenarnya anak mempunyai gagasan, tapi mereka kadang tidak berani mengungkapkan gitu. Jadi kalau ada ide atau gagasan, boleh kita dengarkan dulu, nanti yang bagus kita tampung, seperti itu. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu kreatif. Jadi kita di sini dituntut anak dapat profil pelajar Pancasila dapat dikuasai. Maksudnya anak dapat menunjukkan ya semuanya gitu. Tapi dengan perlahan. Tentunya kita dengan melalui contoh-contoh. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif. Bapak Ibu mungkin ya, kita itu ada namanya peraturan. Peraturan itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu mengacunya kepada hukuman. Sedangkan hukuman itu, coba Bapak dan Ibu telaah lagi. Apabila kata hukuman itu kira-kira menurut kita itu enak apa enggak ya Bapak Ibu ya? Hukuman? Iya, tidak enak mendengar kata hukuman. Pasti yang ada rasa bersalah, ada rasa marah gitu sama ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, dari peraturan kelas
kita itu awal tahun pembelajaran itu harusnya ada kesepakatan yang kita buat dengan murid. Kesepakatannya nanti kita misalnya apalah yang membuat kelas impian bagi kita. Kelas impian, kamu kepengennya kelas seperti apa? Oh, maunya seperti. Nah, nanti ditampung ide-ide mereka, ditampung kelas impian. Nah, nanti itu merupakan kesepakatan. Seperti ada video yang saya buat kesepakatan kelas. Oh, ini budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif. Nah, kita lihat Pak. Terus lanjut, ini budaya positif. Oh, budaya positif untuk membiasakan berdoa sebelum belajar. Seperti itu. Lanjut Pak Mizi. Itu budaya positif, salah satu budaya positif. Kesepakatan. Nah, di sini budaya positif juga sebelum masuk kelas berbaris rapi, untuk melatih disiplin. Nah, ini karena kita masa pandemi, Bapak Ibu ya, selalu menjaga 5M seperti itu. Nah, yang lain lagi. Ini Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak menulis di kertas masing-masing mengenai berbagai macam kesepakatan. Maksudnya maunya kelas seperti apa? Oh, kelas yang bersih. Kelas yang misalnya salam senyum sapa gitu. Iya, membudayakan itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu membagi kertas. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah disepakati bersama. Nanti ditempel di papan tulis, lalu dibuat itu sudah kesepakatan. Jadi untuk ke tahap selanjutnya ada tahap restitusi seperti nanti. Nah, ya lanjut Pak. Ya, Pak. Kembali ke itu tadi. Nah, sampai ke lanjutnya bawahnya. Nah, di sini budaya positif antara perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Kita sebagai guru itu diharapkan kan ada Bapak Ibu ya sebagai manajer. Kita diharapkan mampu sebagai manajer. Nah, di sini
Kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Dan 3, keyakinan kelas. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai budaya positif. Ini yang dipelajari. Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisa? Kita mengontrol seseorang? Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru sebenarnya, aku mampu mengontrol anak-anak harus seperti ini. Itu keliru. Jadi stimulus respon yang mulai kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu biasanya ya yang terjadi. Tapi di sini teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya kan? Kita biasanya misalnya dengan peraturan gitu, nanti ada hukuman. Nah itu kita ada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, diarahkan ke sana, diarahkan ke teori kontrol kita sebenarnya, Bu, di Ki Hajar Dewantara. Model berpikir menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, jadi semuanya merasa baik, menang, tidak ada yang merasa kalah atau bersalah, seperti itu. Ya, lanjut Bapak. Nah, apakah makna disiplin? Kita sering mendengar kata disiplin. Disiplin itu nantinya ujung-ujungnya dikaitkan dengan suatu hukuman, ya kan, Bapak Ibu? Benar. Nah, dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin, tadi telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin biar patuh, biar ini, itu kan kayak memaksa. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu. Jadi kembali ke kita, berarti dari dalam hati masing-masing. Jadi ada untuk penanaman dari dalam hati, kesadaran diri lah. Jadi meskipun ada ini peraturan seperti ini, tapi kalau hatinya, yang harus diperbarui adalah dari hatinya, ya. Lanjut Bapak. Mungkin berdiri dulu ya Bapak, maaf ya. Kita iya, peregangan sebentar mungkin ya, biar jangan terlalu peregangan.
Mantap mereka. Ya. Perilaku manusia. Kesatu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu ada motivasi dari eksternal. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ada motivasi dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan, disiplin positif di situ. Jadi kita segala sesuatunya yang kita lakukan tergantung niatnya bagaimana, niat dalam hati kita. Oh, seperti ini. Mungkin niat kan nggak kelihatan. Kadang misalnya kita sebenarnya baik niatnya, tapi kadang ada yang misalnya tidak sepaham. Nah, itu seperti itu. Jadi menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, lanjut Bapak, silakan. Nah, di sini merdeka. Arti kata merdeka sendiri ya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini kita tidak hanya bisa memerintah, tapi bagaimana memerintah diri kita sendiri. Itu yang agak sulit Bapak Ibu ya. Kita memerintah diri, harus begini, itu harus diawali dari diri kita sendiri. Itu dikutip dari Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, itu dari cetakan buku halaman 469. Ya, lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita diharapkan merubah paradigma dengan paradigma lama dengan paradigma baru, yaitu keyakinan kelas. Jadi kata-katanya dirubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Nah, itu ya, supaya tidak ditangkap polisi. Padahal itu harus dari dalam diri. Oh, itu untuk misalnya keselamatan kita sendiri, seperti itu. Maaf Pak ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, gitu. Iya, supaya untuk diri kita sendiri juga. Karena kita yakin tidak akan. Betul Bapak ya? Jawabannya? Ya, supaya kita yakin kita tidak akan terjangkit virus COVID. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Itulah Pak Tarmizi, luar biasa. Itu Pak Tarmizi, jadi dari dalam diri lagi. Ya kan Bapak? Nah, itu. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun murid-murid datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Kalau murid mungkin kalau datang tepat waktu itu emang kalau misalnya telat, otomatis mereka kan ketinggalan pelajaran. Nah, itu kan untuk motivasi diri sendiri. Dari diri mereka sendiri dulu. Oh, ketinggalan aku nanti itu. Tadi sampai mana? Nah, kalau itu ketinggalan. Nah, dari situ kena namanya. Bukan karena aku takut nanti dihukum. Bukan. Seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, lanjut Bapak. Nah, di sini keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Tentunya
Satu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Kita harus menanamkan nilai seperti yang profil pelajar Pancasila itu. Bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang utama harus mendasari dalam hati peserta didik kita masing-masing. Yang kedua, membiasakan ungkapan maaf, tolong, dan terima kasih. Ini mungkin sudah agak luntur Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Ungkapan maaf, tolong, terima kasih itu sebenarnya kita harus membudayakan. Misalnya anak seperti ini ada yang, Bu, ngasih botol ke saya. Bu, apa nak? Ini apa itu? Bukain botol. Coba nyebut apa? Harus kita langsung seperti itu. Langsung kita jangan itu hal kecil tapi akan berdampak. Jadi dari kecil, hal-hal kecil itulah kita mulai akan merubah karakter peserta didik. Minta tolong nak, coba sebut baik-baik. Iya Bu, minta tolong bukain botol baru. Besok-besok seperti itu. Besok-besok harus minta tolong ya. Nah, terus misal ada bersalah, meminta maaf. Ini susah sekali juga. Apalagi saya di kelas rendah ini. Kalau anak-anak satu seperti ini mau mempunyai keyakinan seperti ini, satunya seperti ini. Jadi sama-sama pendapat dia, ya. Pendapat dia itu tetap dipegang teguh. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, terus terima kasih. Terima kasih kita kalau diberi apapun itu bentuknya harus mengucapkan terima kasih. Itu ucapan yang paling ringan di mulut dulu. Terima kasih, ya. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sekolah. Di sini tugas sekolah, ya, di dalam pembelajaran tentunya kita ada tugas-tugasnya. Nah, dia sudah meyakini, maka oh iya, aku harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada lagi misalnya nantinya saya ngerjain misalnya. Itu kan udah ada keyakinan mereka buat sendiri. Jadi mereka yang akan melaksanakan seperti itu. 5S. Salam, iya, salam. Sudah salam kita terbiasa ya. Karena masa pandemi mungkin salamnya kita gini atau tidak langsung berjabat tangan seperti itu. Sapa. Kalau bertemu di jalan dengan Bapak Ibu, kamu sebaiknya memberikan nyapa, jangan acuh tak acuh seperti itu misalnya. Terus senyum itu sedekah paling murah Bapak Ibu ya. Kita senyum itu dilihat sampai ke hati kita. Dia senyumnya tulus ya. Senyumnya Ibu Ermi Astuti itu manis sekali ya. Seperti itu. Nah, terus sopan, santun. Sopan dalam bertutur kata, santun. Datang ke sekolah tepat waktu. 6. Menjaga kebersihan, kerapihan dan kesehatan kelas serta lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ya sedikit-sedikit kita akan berusaha mewujudkan kelas impian sesuai dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjut, Pak. Di sini ada peraturan keyakinan kelas. Nah, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturannya. Terus keyakinan kelas itu tanggung jawab berarti ya. Artinya itu berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kenapa? Karena untuk keselamatan juga. Keselamatan diri sendiri juga iya, keselamatan orang lain juga iya. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan. Kita harus menanamkan bahwa pada diri anak-anak itu mereka lah yang harus menanamkan rasa cinta kasih ke diri dia sendiri dulu. Bagaimana caranya dia menghargai diri sendiri dulu. Ya, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran itu yang keyakinan maksudnya yang akan dicapai. Nah,
bergantian menubikan kan berarti menghormati orang lain, terus sabar seperti itu. Gunakan masker itu untuk kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kita, jangan berlari-lari nak, jangan berlari. Nah itu kata-katanya diganti rukun. Jadi nak berjalan dengan tertib ya nak, seperti itu. Jangan lari-lari, jangan lari-lari. Itu diganti seperti itu. Itu keselamatan keamanan. Berjalan dengan tertib nak, berjalan dengan tertib. Ya lanjut Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ini antara penghargaan menurut saya, karena ini udah membudaya sebenarnya Bapak Ibu. Kita kan kalau di kelas setiap tahun pertengahan semester, akhir semester pembagian rapot, tentunya kita ada penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Ya, itu ada sisi positif dan negatifnya. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantoro, memberikan penghargaan. Jadi merasa yang lain, yang nggak ranking, yang apa, itu merasa bagaimana misalnya ada rasa, aku berarti nggak pandai ya, gitu. Ini penemuan dari pemikiran beliau Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut saya, kalau saya sendiri Bapak Ibu ya, mungkin penghargaan itu ya memang untuk biar dia lebih termotivasi, lebih semangat ya Bapak Ibu. Tapi seperti ini, kita lanjut lagi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Biasanya misalnya yang pandai, pintar, nanti dia akan ada arogan misalnya, bagaimana pandai, ada rasa kesombongan mungkin ya, sombong masih dalam diri gitu. Itu tergantung masing-masing. Terus penghargaan dan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini maksudnya apa? Jadi niat awal dari masing-masing diri peserta didik itu mereka ada rasa tanggung jawab dulu di dalam hati. Aku emang harus belajar. Ini untuk aku sendiri, seperti itu. Tidak, aku tuh kepengen satu itu biar dapat buku. Tidak seperti itu. Aku biar dapat buku, biar dapat penghargaan yang lebih menonjol, seperti itu. Penghargaan tidak efektif itu. Penghargaan merusak hubungan. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Coba mungkin ada yang berpendapat, silakan di sini boleh berpendapat bagaimana penghargaan merusak hubungan, maksudnya bagaimana? Silakan, bisa tunjuk tangan, bisa dibantu, silakan Bu Marini, silakan. Iya, kalau menurut saya penghargaan merusak hubungan itu lebih kepada anak-anaknya. Jadi ada perasaan cemburu, merasa masa teman-teman itu terus yang mendapatkan hadiah. Terus juga merasa kadang seperti yang disampaikan Bu Tio tadi, ada perasaan bagi anak yang tidak pernah mendapatkannya, mungkin dia merasa rendah diri, kayak underestimate, aku di kelas ini tidak pernah mendapatkan apa-apa gitu. Jadi antara anak dan termasuk tadi sikap egoisme juga itu kan dan anak akhirnya membuat gap kelompok masing-masing. Anak yang mungkin pintar lebih senang bertemu saya yang pintar, akhirnya di kelas terdapat gap jaraknya antara teman-temannya, dan itu merusak hubungan gitu. Saya setuju mungkin apa yang disampaikan Bu Tio tadi, kembali intinya sih niatnya harus lurus gitu. Apa yang disampaikan Bu Tio tadi, karena intinya yang dikehendaki dari KHD yang dijelaskan Bu Tio berarti yang dikehendaki itu kembali ke intrinsik bukan ekstrinsiknya. Jadi kalau semua motivasinya intrinsik, ada atau tidak ada orang lain, ya tetap berbuat. Demikian menurut saya Bu Tio. Iya. Terima kasih tepuk tangan. Bagus sekali pendapatnya. Ya, seperti itulah Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan, maksudnya seperti itu. Nah, penghargaan tidak efektif. Jadi di sini saya menanyakan Bapak Ibu, jadi penghargaan itu lebih banyak positif atau negatif?
menurut Bapak dan Ibu, bagaimana penghargaan itu sisi dilihat dari sisi positif negatifnya bagaimana? Maaf, Bapak Hamadi mungkin. Itu begini, kalau masalah penghargaan itu tergantung ya. Memang ada perkataan kemarin ini tadi, memang ada positifnya juga, hanya negatifnya tadi. Yang sering terjadi itu pendekatan belajar itu benar, sehingga anak yang tidak pernah mendapat penghargaan dia akan terjadi gender ya, ada rasanya kurang nyaman lah, katakan hanya anak-anak itu saja gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kajian itu, tentu sebenarnya negatifnya lebih besar gitu. Kalau kita lihat dari nilai ya, nilai positifnya terhadap anak-anak yang mendapat hanya karena begini, karena yang mendapat positif itu hanya beberapa orang gitu, sehingga yang tidak dapat itu banyak gitu. Misalnya begitu kira-kira ya, sehingga nilai negatifnya akan lebih besar gitu. Saya rasa demikian Bu untuk sambungannya. Silakan kawan lain mungkin ada yang berpendapat lain, tidak apa-apa. Ya, saya setuju Pak. Sebenarnya kalau saya pribadi memandang penghargaan itu kan kata positif Pak ya, bukan negatif. Penghargaan itu menurut saya positif, kata dasarnya itu positif. Hanya saja penghargaan yang kita lakukan di kelas selama ini, benar yang Bapak sebut tadi itu parsial Pak, hanya sebagian saja. Jadi kita tidak pernah membagi, kalau anak kita 31 orang, hanya 4 aspek itu yang kita hargai. Anak yang lain, yang sering menolong, yang rajin berbagi, yang menghormati guru, yang paling mengalah, yang paling bersabar. Pernahkah kita sebutkan satu-satu? Itu Pak, jadi sebenarnya kata penghargaan itu positif. Saya setuju diberi penghargaan, tapi tolong menyeluruh, bukan parsial Pak ya. Saya setuju kata Bapak tadi, hanya beberapa orang parsial kan. Berarti anak yang lain itu tidak pernah merasakan apa-apa. Gurunya tidak pernah menghargai dia, dan dia bukan yang terbaik, dan dia tidak memiliki kebaikan Pak ya. Kalau seandainya itu semuanya menyeluruh, saya pikir penghargaan itu katanya positif, namanya aja penghargaan kan positif. Hanya saja implementasi selama ini itu parsial, sebagian gitu. Jadi saya juga terinspirasi dengan salah satu teman saya ketika menerima rapor. Di situ ada berbagai bukunya dibikin kayak trofi. Di trofi itu dibuat teman paling bersabar, anak paling kreatif, anak paling ceria. Dan saya setuju, waktu kalau saya ngajar dulu di swasta, setiap kali naik rapor itu dibikinkan panggung, satu-satu dipanggil dengan kelebihannya. Jadi orang tuanya berbangga dan dia tahu apa, oh ternyata anak inilah bintang kelas kami, anak paling ceria, tepuk tangan. Sekarang semua anak kita hakikatnya punya itu ya Pak ya. Jadi kedepannya itu memang saya setuju, maksud itu kalau kita punya kayak gitu, sekolah harus memfasilitasi, harus dan menurut memodali ya gitu. Jangan terlalu dan tanda kutip gitu. Jadi sulit untuk bergerak karena itu tidak bisa kita sendiri. Saya setuju dan mudah-mudahan nanti Bu Tio bisa menjadi pionir di antara kami untuk memulai itu, sehingga anak kita merasa orang tua itu tidak hanya ranking. Coba saya terima rapor Pak disebut anak ibu paling ceria, dia sudah sangat senang karena penghargaan itu bukan hanya pintar. Dan kenapa kalau saya pribadi Pak, saya terima rapor, saya senang manggil orang tua karena ingin menyampaikan penghargaan yang tidak diberi buku itu. Bukan di rapor saja, orang tua ingin tahu Bu gimana anak saya ya Pak. Jadi mohon gitu, mulai mungkin langkah kecil kita itu tolong lebih. Kalau saya pribadi, saya lebih senang pertanyaan anak saya. Dan begitu juga saya berpikir orang tua yang anak saya ajar itu, dia akan senang mendengar saya bagaimana anak saya dengan temannya, dengan orang tuanya gimana. Dan itulah yang jangan jadi terima rapor saran saya pribadi, sebaiknya kita bertemu dengan orang tua. Kalaupun tidak ada penghargaan fisik, tolonglah beri penghargaan yang sifatnya lisan. Itu saja Bu Tio. Jadi penghargaan itu positif, tolong lebih menyeluruh, bukan parsial seperti yang Bapak sampaikan tadi, hanya 4 orang itu. Terima kasih. Betul, setuju sekali dengan pendapatnya Bapak pengawas juga Bu Marini. Itulah kita tidak hanya melihat dari satu sisi, karena kelebihan masing-masing murid itu berbeda.
di sini sisi apa namanya, sikapnya baik, apa tidak mudah seperti itu. Tidak ada mungkin dari segi kognitifnya, pengetahuannya dia menonjol, tapi dari perilakunya mungkin maaf dia di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa misalnya nilai itu juara 1, juara itu, seperti itu. Oke, lanjut Bapak. Nah, di sini. Nah, misalnya ada tindakan guru, hukuman atau sanksi konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan apa? Hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Iya, hukuman. Itu sudah ada jawabannya. Iya, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kenapa dikatakan hukuman, Bu? Ya, kenapa ya? Karena mencatat. Efektifkah Bapak Ibu mencatat sampai kan cuman menghasilkan pegel saja, anak pegel gitu. Akhirnya malas, akhirnya aku capek gitu. Akhirnya semangatnya kendor. Nah, itu maksudnya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu lari mengelilingi basket. Iya, kalau misalnya pelajaran olahraga mungkin sih ya ini ya ada korelasinya. Tapi kalau pelajaran kita di kelas tuh suruh lari, maaf, ini di sini. Jadi itu apa namanya, tidak ada korelasinya. Nah, di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini benarkah Bapak Ibu? Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu bukan hukuman. Itu merupakan sanksi atau konsekuensi dari perilaku atau perilaku yang dia perbuat. Emang harus konsekuensinya seperti itu, mengganti kertas. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk sanksi, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ada kasus seperti ini misalnya. Kan harus pakai sepatu hitam, tapi ternyata pakai sepatu putih. Nah, ada yang seorang guru misalnya, tidak boleh ikuti pelajaran sebelum ini, padahal rumahnya jauh gitu. Kita kan harus memberikan memang tuh harus sesuai dengan untuk mendidik lah seperti itu. Murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit PJOK. Nah, ini ada korelasinya. Baru ini dinamakan konsekuensi, sanksi konsekuensi. Seperti itu Bapak. Perbedaan hukuman, sanksi, konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau sanksi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu kalau hukuman kan menyakitkan. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus sanksi, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Terus hukuman paksaan. Nah, di sini stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini kalau hukuman kan, aku salah. Aku ini tidak benar, aku tidak berguna. Itu akhirnya ke diri mereka merasa down gitu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kan gitu kan Bapak Ibu ya? Disembunyikan misalnya, iya berbohong akhirnya. Nah itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada rasa marah kalau hukuman, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman kan otomatis dari dalam diri dia tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, itu. Lanjut Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar semua ya kita sebagai manusia. Ada cinta kasih,
diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, di sini cinta kasih, ya, itu dengan perilaku kita, bagaimana caranya kita menghargai diri sendiri dan orang lain, mencintai, merasa kita kan senang dikasihi gitu ya, merasa saling menyayangi seperti itu ya. Penguasaan, kesenangan itu kebutuhan dasar manusia. Ada 4. Lanjut Bapak. Nah, di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Motivasinya, ini guru berbuat. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini ada bagian motivasi guru berbuat. Terus hasilnya menghindari hukuman. Nah, identitas gagal, ada identitas gagal itu kontrol dari luar. Identitas berhasil kontrol dari luar 2. Nah, identitas berhasil kontrol diri dari diri itu ada. Kalau identitas gagal itu ya, yang atas menghindari hukuman, ya, penghukum membuat orang merasa bersalah. Kalau guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu sebagai penghukum, ya. Terus berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan gini, ibu kecewa. Nah, itu kita sebaiknya menghindari yang seperti itu. Terus ada lagi guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu membuat anak tidak nyaman tentunya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kita Bapak Ibu ya, kita sebagai pendidik tentunya dari rumah kita sudah, maksudnya berdoa, berangkat, bismillah, terus sampai sini. Jadi persoalan semua yang ada di rumah tuh kita hilangkan gitu. Di sini itu kita fokus seperti itu, dituntut seperti itu kan ya. Jadi tapi yang namanya kita kan manusia tak lepas dari lutut. Kadang-kadang ada, tapi kita berusaha memperbaiki. Terus hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu kaitannya seperti itu. Nah, kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Seperti itu. Nah, itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang posisi kontrol kedua, Bapak Ibu ya, identitas berhasil sukses itu. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya menghitung dan mengukur. Ayolah, lakukan demi ibu. Demi ibu. Masa kamu tidak mau? Itu kata-katanya. Apa peraturannya? Nah, di situ ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, yang paling ini identitas yang sukses itu kontrol diri, menghargai diri sendiri. Kita sebagai manajer, ya, kita diharapkan sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu hubungannya dengan restitusi nanti. Restitusi. Apa yang bisa kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk berbagi masalah ini, menguatkan pribadi murid, melakukan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu yang diharapkan. Lanjut Pak. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gaza, itu kami ada tugas waktu itu Bu, membuat video restitusi ini. Jadi misalnya dari keyakinan ada yang menyalahi aturan, nanti kita panggil. Itu ada penstabilan identitas dulu. Tahap-tahapannya ada 4. Nanti kita lanjut lagi. Ada tahapannya. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Lanjut Pak. Nah ini segitiganya. Nah ini Bu, tahap-tahapannya. Validasi tindakan yang salah. Dipanggil benar-benar. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu tadi. Adakah cara masih lebih efektif untuk kamu? Apa yang kamu butuhkan? Pokoknya kita tanyakan. Gitu. Terus menstabilkan identitas. Nah setiap orang pasti pernah salah. Nah pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan seperti itu. Terus menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu segitiga restitusi, itu hubungannya. Ya lanjut Pak. Ini menstabilkan identitas. Bu, untuk buat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi guru berkata berbuat salah itu hanya hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkanmu dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, seperti itu. Dikembalikan lagi ke siswanya. Ya, lanjut Pak. Nah, validasi tindakan yang salah. Membantu murid menganalisis basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang tadi kebutuhan dasar ada 4 ya Bapak Ibu ya. Power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging. Nah itu, kesenangan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, seperti itu. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Besok-besoknya bisa melakukan lebih baik dari ini. Jadi, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, ini guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, Bapak Ibu? Iya, dari rangkaian materi yang sudah tadi kita sama-sama bahas, tentunya mudah-mudahan dari dalam diri kita sudah ada gambaran bagaimana pemikiran KHD ini akan diterapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dan peserta didik kita nantinya akan mampu menempatkan atau di suatu saat nanti untuk bermasyarakat itu akan terampil cakap sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan, tingkah laku ataupun ucapan yang kurang berkenan, dan apabila ada hal yang positif yang dapat diambil itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah itu datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Tio, paling tidak ada banyak sekali paradigma yang harus kita ubah setelah apa yang disampaikan sama. Setelah itu saya mencatat bahwa kita tidak bisa mendikte orang lain. Itu mungkin satu, kita tidak mendikte anak murid kita, dan apalagi mungkin kalau sebagai pemimpin. Seterusnya kita juga bukan menjadi orang yang berkarakter siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita menjadi orang yang win-win solution. Siap menang semuanya ya. Terus yang paling berkesan saya tadi ada Merdeka Belajar Bu Tio, itu saya catat garis blok hitam ya. Karena jangan nanti orang berpikir bebas mengatur, tapi menjadi orang yang bisa mengatur diri sendiri. Dan yang terakhir dari semua yang disampaikan Bu Tio, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Semua segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Jadi dengan niat yang baik kita akan memiliki
motivasi yang bertahan dan akan menghasilkan hasil yang baik. Baik, kita masuk sesi, mungkin tidak ada tanya jawab ya, dicukupkan karena sudah sering. Dan acara selanjutnya yaitu penandatanganan keyakinan kelas 2. Dalam hal ini ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana itu sudah disetujui di kelasnya Bu Tio dengan diketahui oleh ketua kelasnya Ozil dan wali kelasnya Bu Tio, dan kita lengkapi dengan hubungan tanda tangan.